Laga sengit, duel tim papan atas terjadi antara Dewa United versus Persebaya Surabaya. Ini Dewa United benar-benar belajar dari kekalahan di match sebelumnya lawan Madura United. Pertahanan Dewa jauh lebih apik pas lawan Persebaya tadi ya kan, endingnya Dewa United menang 2-0. Kalau kita lihat ya, sebenarnya Dewa United mainin tempo yang bisa bilang cukup lambat. Bukan cukup lambat ya, kenceng kagak, lambat juga kagak, sedang-sedang saja juga kagak. Jadi gimana tuh ya kan? Oke, temponya segitu dah ya kan. Cepet kagak, lambat kagak. Tapi Dewa United benar-benar mengontrol pertandingan di babak pertama. Sayangnya ketika Dewa United nyamain tempo cepet, Persebaya malah kebobolan 2 gol di babak pertama, dan itu menjadi malapetaka ya kan. Malapetaka bagi Persebaya karena Persebaya harus kehilangan poin di kandang Dewa United dan posisinya di peringkat 2 digeser sama Dewa. Dan sekarang Dewa United selisih 7 poin sama Persib Bandung yang besok baru main lawan Madura United. Ini artinya apa? Artinya Dewa United siap-siap nih kalau Persib kepleset. Ini bisa-bisa jarak sama Persib semakin dekat menjelang nanti akhir musim. Kalau kita lihat di pertandingan tadi ya kan, ini sebenarnya Dewa United sama Persebaya udah nurunin starting lineup yang terbaiknya. Tapi sayang banget nih Persebaya, kenapa Flavio Silva itu ditaruh di bangku cadangan? Malah naruh Tumbas sebagai striker tunggal di babak pertama. Kelihatan kan ketika Flavio Silva masuk ke babak kedua, ini Persebaya jadi lebih hidup serangannya. Di babak pertama, kalau kita lihat ya, ini Persebaya baru punya peluang bersih. Itu yang berbahaya peluangnya di menit 40 lewat Rivera. Berurutan tuh, menit 40, 41, dan 42. Setiap menit sekali ini Persebaya punya peluang berbahaya, tapi sayang banget tendangannya masih bisa dibaca ataupun masih lemah arahnya sehingga bisa diantisipasi sama para pemain bertahan Dewa dan juga kiper Dewa United Simon Stefan ya. Ini yang tampil oke di laga ini karena bisa clean sheet dan mematahkan bejibun peluang dari Persebaya Surabaya. Udah gitu tadi kalau kita lihat ya, sebelum gol pertama di menit 30 kalau nggak salah ya, yang dicetak sama Mesidoro lewat variasi umpan cantik dari 3 pemain nih ya kan, dari Taise, terus juga dari siapa namanya itu, Egi, dan diselesaikan sama Mesidoro dengan sangat-sangat ciamik banget. Sebelum gol tersebut kalau kita lihat ini Dewa United punya hitungan gue ya kurang lebih 3 celah, 3 peluang untuk melakukan final assist dari sisi flank, sayap kanan dan sayap kiri. Sayang banget tuh dua kali percobaan umpan tarik dari sisi flank kanan oleh Nico. Ini umpan cutbacknya masih bisa dibaca, 1 kali dari Egy sisi kiri masih dibaca. Tapi ketika umpan cutback dari Taise Marukawa di babak pertama, terus belum proses gol pertama, dia ngirim umpan ke Egy nerusin ke Mesidoro, baru berbuat jadi gol. Ini artinya apa? Artinya kalau Dewa United lebih efektif aja tuh umpannya. Sebelum menit 30 biasanya Dewa United unggul lebih cepat. Tapi kalau kita lihat tadi ya, Dewa United di babak pertama sangat-sangat dominan dibanding Persebaya. Ini karena itu dia, lini tengah Dewa United benar-benar udah sulit dibantah dah. Ini udah oke punya, udah kelas satunya di BRI Liga 1 ya kan. Dua Jajah sama Mesidoro di lini tengah. Ini benar-benar sangat-sangat menyulitkan Persebaya di babak pertama. Benar-benar Dewa United megang kendali, megang kontrol pertandingan. Padahal sih Persebaya punya sebelum menit 20 atau 30 gitu, punya 2 kali peluang dari skema counter attack tuh. Udah masuk ke sepertiga akhir pertahanan Dewa United, tapi sayang banget finishingnya atau final assistnya masih bisa dimentahin sama para pemain bertahan Dewa United. Yang sebenarnya ada satu rotasi dilakukan sama pelatih Dewa tuh di kering, yaitu Mitrevski ditaruh di bangku cadangan. Tapi ini justru berbuah positif. Ya kalau menurut catatan gue lagi ya, ini gue ada beberapa catatan di pertandingan tadi ya kan. Ball possession-nya pun bisa dibilang tadi itu dia yang gue bilang santai ya kan. Terus juga nggak buru-buru dalam melakukan serangan. Dewa United sering banget tuh ketika udah dapat bola pertama dia oper lagi ke belakang, benar-benar main super sabar. Di babak kedua kan benar-benar sabar banget tuh Dewa United, walaupun belum unggul di babak pertama tadi sebelum golnya si Mesidoro. Dewa United benar sabar dan intinya memegang kontrol pertandingan dan ball possession, dan endingnya
terbayarkan dong kesabarannya di menit 30. Isidoro bikin gol dan disusul sama gol kedua 36 kalau salah 37 tuh. Gol dari Alex Martins yang lagi ketika umpan crossing atau cutback di sisi flank efektif, ini Dewa United berbahaya dan bisa bikin gol kedua tuh lewat Alex Martins. Tapi ya itu dia, babak pertama tampil dominan, tapi babak kedua ini Persebaya gantian yang tampil super agresif, very agresif di babak kedua. Kenapa? Itu dia, karena Flavio Silva dimasukin. Seandainya Flavio Silva dari babak pertama dimasukin, ini bakalan beda kayak ceritanya nih. Kelihatan banget Flavio Silva masuk, ini Persebaya jadi lebih gencar, jadi lebih efektif, jauh lebih berbahaya. Bahkan kalau kita bandingin sama babak pertama ya, babak pertama aja Persebaya harus nunggu sampai menit 40 baru punya peluang berbahaya. Tapi di babak kedua ketika ada Flavio Silva, ini baru menit 50-an langsung punya peluang berbahaya yang lumayan nih ya kan. Intensitas serangan lebih tinggi, aliran bola dari tengah ke depan jadi lebih intens juga, lebih banyak, dan Flavio Silva punya 2 atau 3 peluang bersih, tapi sayang banget. Lagi-lagi Simon Stephens ini tampil sangat-sangat very konsisten di pertandingan kali ini. Berapa kali tuh? 2, 3, 4 itu kurang lebih kan, melakukan blok-blok penting yang harus jadi gol, tapi ya karena penampilan luar biasa dari kiper Dewa United sehingga Persebaya gagal bikin gol. Ya bisa bilang Persebaya udah telat panasnya. Seandainya babak pertama Persebaya nggak milih bertahan kedalaman, misalnya Persebaya tadi nggak kebobolan 2 gol babak pertama. Babak kedua kelihatan kan ketika main lebih agresif, ini di tengah dari Dewa United nggak selalu berkembang. Jaja sama Isidoro, menurut catatan gue itu di atas menit 72 baru bisa lagi mengontrol pertandingan dan ngalirin bola lebih enak tuh, karena sejak kick off awal babak kedua ini benar-benar melakukan pressingnya berbeda nih, pressingnya agak lebih tinggi Persebaya, sehingga ya di tengah Dewa United kurang berkembang di babak kedua sampai menit 70-an. Dan Persebaya juga bisa mengkreasikan peluang-peluang berbahaya sepanjang babak kedua, baik itu dari skema open play maupun di skema set piece. Dan kalau hitungan gue tadi salah satu umpan yang peluang yang sangat-sangat manis sebenarnya itu selain Flavio Silva adalah sundulan dari Rivera tuh, lalu umpan dari Flavio Silva dari sisi half space pertahanan dari Dewa United. Itu sayang banget sundulan Flavio sundulan dari Rivera ini masih lemah dan tepat jatuh di pelukan Sonny Stephen, kok Simon Stephen yang disebut, Sonny Stephen maksudnya ya kan. Ini kelihatan banget Persebaya ketika Flavio, Rivera sama Bruno tampil barengan dan lagi on fire, ini benar-benar menjadi kombinasi yang cukup merepotkan barisan pertahanan dari lawan Persebaya. Tadi Dewa United sempat merasakan sebenarnya, tapi sayang lagi-lagi karena Dewa United sudah unggul 2-0 babak pertama, faktor tuan rumah, faktor sisi lainnya, dan di sisi lainnya lagi ya tentunya dengan kualitas yang dimiliki sama Dewa United para pemainnya, ini sangat sulit bagi Persebaya untuk membongkar lini pertahanan Dewa United, karena Dewa United ya biarpun lini pertahanan masih angin-angin, tapi so far di musim ini dari 26 match atau 25 match 26 match ya sama tadi kalau nggak salah itu mereka kebobolan 27 gol. Ya bisa bilang ya satu lebih dikit lah ya average golnya per match. Ini cukup menjadi catatan nih buat tim papan atas. Kalau biasa sih 0, sekian aja kan, kalau bisa 0,5 per match kebobolannya. Tapi ya itu nggak menjadi masalah buat Dewa United, karena toh Dewa United sekarang udah bisa memperpendek jarak sama Persib Bandung menjadi 7 poin ya. Kalau besok Persib salah berarti tetap 7 poin, kalau menang kembali ke 10 poin. Dan catatan gue lagi tadi Persebaya salah satu kelemahannya, kekurangannya yang terkait tuh dia selain starting lineup tadi pergantian pemainnya nih menurut gua kan, untuk mengganti sisi kirinya tuh menurut Tata ya, Michael Tata tadi udah kurang efektif sebenarnya sejak gol kedua atau gol keberapa, tapi ya mungkin pelatih rata-rata kan kalau mengganti pemain masih ngeliat babak kedua dulu, tapi ya agak telat nih Adidus masuk sebenarnya udah memberikan harapan yang cukup cerah nih bagi Persebaya, tapi ya itu dia Dewa United udah mempersiapkan di babak kedua, terutama kan pasti pelatih Dewa United Rick Ring udah memperhitungkan pasti nih Persebaya bakal tampil lebih ofensif
Ya sehingga udah diantisipasi nih. Dengan tadi masuknya Mitrevski di menit 70-an ke atas kalau salah itu ya kan. Ya, jadi makin solidnya itu pertahanan dari Dewa United, juga masuknya Reva Adi. Iya kan? Reva Adi tadi masuk juga benar-benar memberikan warna tersendiri bagi Dewa United untuk mengimbangi agresivitas Persebaya di babak kedua. Bukan berarti Persebaya kalah karena tampil jelek, enggak, karena itu dia Persebaya tampil cukup baik sebenarnya, tapi lagi-lagi Dewa United menang taktik, menang momentum di babak pertama, bisa bikin 2 gol, dan Persebaya telat mengambil momentum karena ketika bangkit babak kedua ya udah disekat semua nih strategi dari pelatih Paul Munster, udah diantisipasi sama Rick Ring. Dan alhasil sekarang Dewa United ada di peringkat 2, Persebaya turun ke peringkat 3. Nah, menurut netizen gimana nih? Mana nih pendukung Dewa United sama Persebaya? Masih optimis kah bisa mepet Persib di puncak klasemen sebelum akhir musim atau bisa menggeser Persib? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah support channel gua, konten gua Pundit Abangan di channel YouTube gua Irwan Chan. Thank you banget nih, karena support dari kalian adalah vitamin bagi gua untuk terus berkonten, berkarya dengan membahas pertandingan BRI Liga 1 dan liga-liga lainnya. Apapun itu hasil dari tim kesayangan Anda, terus dukung ya. Dan yang terpenting, dukung terus kemajuan sepak bola tanah air. Baik itu liganya, timnasnya, dan tentunya grassroots-nya. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pundit Abang berikutnya. Gua pamit, salam olah bola.